Istri saya sedang hamil. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada Anda dan istri, sekeluarga. Amin. Istri antum hamil semua. Alhamdulillah, insyaallah. Adakah amalan khusus agar mendapat anak saleh salehah? Mohon penjelasan tentang tradisi 4 bulanan, 7 bulanan, akikah dan marhaban. Tapi saya mau singkat saja gini. Ada amalan di Quran bagi orang tua. Kalau saya sebut orang tua, artinya berlaku untuk calon ayah dan calon ibunya. Yang diamalkan dalam fase-fase kehamilan. Contoh, Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian selanjutnya langsung dipraktekkan di masanya Imran. Imran itu dari keluarga Nabi Zakaria. Zakaria senasab dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Imran menikah dengan Hannah. Hannah kemudian mengandung. Dan diabadikan kisahnya di Quran surah ketiga dengan namanya keluarga Imran, Ali Imran, ayat 35 sampai 37. Itu contoh amalannya. Baik, teorinya. 1. Dianjurkan bagi kedua orang tua itu untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya minta agar dikaruniai anak yang saleh. Dalil spesifiknya Quran surah 7 Al-A'raf ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi walamma afqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Jangan teruskan ke ayat 191, khusus di ayat 190-nya saja. Perhatikan baik-baik. Lihat, tatkala suami istri mulai bercampur, istri mulai mengandung, kandungan lemah sampai kandungan berat, sulit luar biasa. Di masa-masa itulah perbanyak doa kepada Allah. Apa doanya? Silahkan umum, cuman kalimatnya minta agar yang terakhir anak yang soleh. Dengan kalimat Anda. Misal, suami bermohon pada Allah dalam keheningan malam. Duhai Allah, di balik rasa sakit yang dirasakan oleh istri saya, ya Allah, dalam perjuangannya, mohon ya Rabb, ganti setiap sakitnya dengan lahirnya anak yang saleh dan saleh. Saya sangat bersyukur kalau Engkau kabulkan. Istri berdoa, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas menanggung semua rasa sakit ini. Berjuang demi amanahmu ya Rabb. Tapi saya mohon ya Allah, ganti setiap sakit yang saya alami. Setiap resah yang saya rasakan, mohon ganti dengan lahirnya anak yang saleh. Saya sangat bersyukur jika Engkau kabulkan itu. Dan doa perempuan yang tengah mengandung itu akan cepat sekali sampai kepada arsy dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh Anda berdoa langsung bernazar sekaligus dalam kebaikan. Seperti contohnya Hannah. Hannah menginginkan anaknya menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Jadi kalau sekarang misal ahli tafsir, ahli hadis, yang ini tidak. Langsung jadi abidah, hamba dekat dengan Allah. Contoh Quran surah 3 ayat 35, paling kiri pertengahan. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ingat itu artinya pelajari, pahami, ikuti kalau itu baik. Silahkan ingat, pelajari, pahami, ikuti kalau baik. Tentang kisah istrinya Imran. Kalau disebutkan dalam Quran, kisah seseorang. Tidak disebutkan nama lengkap ya, kejadiannya kapan. Artinya, kisah itu bisa berulang di masa depan. Ingatlah, pelajari, pahami, ikuti. Tentang istrinya Imran. Yang ketika mengandung, dia bernazar kepada Allah dengan kandungannya. Ya Allah, saya bernazar dengan bayi yang dikandung ini. Mohon ya Allah, terima nazar saya. Jadikan anak ini anak yang saleh. Saya nazarkan hanya untuk ibadah saja kepadamu, bukan urusan yang lain. Saya nazarkan untuk urusan agama saja, tidak urusan yang lain. Maka apa yang terjadi? Mohon. Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir diterima doanya. Bahkan ketika lahir berdoa lagi, diberi nama yang baik. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Poinnya adalah di dua ayat ini Quran mengisyaratkan perbanyak doa kepada Allah. 3. Quran kita ambil surah ke-2 Al-Baqarah ayat 172. Singkatnya, awas, hati-hati. Hati-hati betul dengan kalimat ini. Tolong maaf ya. Tolong ayah-ayah, calon ayah ketika istri sedang mengandung. Juga nanti setelah melahirkan. Saya bicara dengan tahap kandungan dulu. Jangan sekali-kali membawa yang haram ke dalam rumah. Sampai dikonsumsi oleh istri Anda yang tengah mengandung. Karena bahayanya luar biasa. Begitu Anda dapatkan yang haram. Dari hasil yang tidak baik. Hasil sogokan, hasil penipuan, hasil riba, hasil macam-macam. Dimasak jadi makanan. Ditelan kemudian oleh istri Anda. Masuk ke dalam makanan yang diserap oleh janin anak Anda. Itu yang berbahaya. Maka ketika masuk ke situ, ada larangan yang sangat berbahaya di situ. Maka turunlah ayat-ayat meminta para ayah untuk mencari nafkah yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, sepanjang Anda mengaku beriman, cari yang halal, cari yang baik-baik. Kalau kamu sudah sediakan yang baik, kenapa kamu pilih yang tidak baik? Kamu bisa pilih yang halal, kenapa yang haram? Toh kamu itu ketika hidup tidak akan kehilangan rezeki. Jangan takut kehilangan. Dicari yang halal, dapatnya segitu berkah. Cari yang haram, dapatnya segitu juga. Ingat, rizki Anda tidak akan tertukar. Hanya putri yang ditukar. Ingat, menteri yang tertukar. Rizki tidak. Kalau jatah Anda sampai meninggal 1 miliar, sampai wafat 1 miliar gak akan tertukar. Anda cari yang haram, dapatnya 1 miliar. Anda cari yang halal, dapatnya 1 miliar. Kalau bisa dengan cari yang halal, kenapa cari yang haram? Kenapa? Kalau bisa dapatkan dengan cara yang taat, kenapa bermaksiat? Bedanya di keberkahan. Rizki yang berkah itu menghadirkan segala kemuliaan dalam hidup Anda. Dia tidak akan kehilangan rizki. Jangan khawatir, jangan takut. Datangi yang halal. Masuk konsisten di dalam. Baik, teman-teman.
Ini poinnya. Begitu Anda coba-coba mengambil itu semua, maka apa yang terjadi? Anda sedang memandang bara neraka dalam perut istri Anda plus dalam janin anak Anda. Maka yang lahir akan sesuatu yang luar biasa. Kata Nabi, hati-hati. Paling minimal doanya sulit akan terhijab dengan yang haram itu. Ya, awas. Tsumma dzakara rajulan, Nabi mengisahkan seorang lelaki yutilu safar, menempuh perjalanan panjang. Asa-asa akbar, sampai berpenampilan dekil, kumal. Maaf, yamudu yadaihi ila sama, tangannya diangkat ke langit. Fayaqulu ya Rab, ya Rab. Dia melakukan 3 amalan untuk mempercepat dikabulkannya doa. 1, perjalanan panjang karena Allah. Dia ingin bertobat karena Allah. Perjalanan ingin berdoa karena Allah. 2, mengangkat tangan. Doa orang yang mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. 3, menyebut al-asmaul husna. Orang yang memulai dengan al-asmaul husna lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak. Dia melakukan ketiganya. Seharusnya 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Mustahil, mustahil, mustahil. Mustahil. Kenapa? Maaf, mat'amu haramun. Karena makanan yang masuk ke perutnya haram. Perhatikan sini. Ini apa? Gelas. Isinya apa? Halal atau tidak? Apa fungsi air? Menghilangkan haus. Kita cek. Bismillah. Alhamdulillah. Sekarang lihat. Gelas ini kosong atau berisi? Atasnya ada penutupnya atau tidak? Tidak. Isinya apa? Air. Kalau saya masukkan spidol, bisa nggak? Bisa. Masuk. Kan? Bismillah. Lihat sini. Ini atasnya terbuka, saya masukkan spidol, masuk. Saya masukkan uang, masuk tidak? Masuk. Saya masukkan. Saya masukkan mutiara, masuk tidak? Tergantung. Kalau mutiara sebesarnya tidak. Ya. Di poinnya, kalau kita kikis-kikis, masuk. Sekarang persoalannya, lihat sini. Kalau saya tutup begini. Saya masukkan spidol, masuk tidak? Saya masukkan koin, masuk tidak? Seperti itulah orang yang bermaksiat di hadapan Allah. Ketika yang haram masuk dalam dirinya, maka akan ada sekat dalam jiwanya. Naktas sauda. Kalau semakin banyak masuk yang haram, jadilah seperti ini. Bukan Allah tidak mengabulkan doanya. Jadi begitu diberikan mantul. Yang paling bahaya, kalau yang haram masuk kemudian menyebar dengan darah, jadi daging. Masuk ke telinga, turun Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Di telinga ada sumbatan seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu adzan berkumandang Allahu Akbar, balik mental. Gak bisa. Karena maksiat menutup pintu telinganya. Bahaya. As-salatu khairum minan naum. Berubah. An-naumu khairum minas salah. Tidur. Padahal rumah dia samping masjid. Speaker ke sini ke rumah dia. Gak bisa. Tapi yang haram, karena haram ketemu haram, nyambung. Konser musik, ada maksiatnya, ada jogetnya. Wah, 10 juta dibeli tiketnya habis. Samping rumah, majlis taklim. Gratis. Ustaznya datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam. Ada sarapan paginya, gak datang. Susah. Samping rumah, susah. Kenapa? Karena perangkat hidupnya itu nyambung dengan yang sejenis frekuensinya sama. Maksiat ketemu maksiat, taat ketemu taat. Karena itu kalau Anda jadi orang baik, Anda gak akan nyambung pada maksiat. Gak akan nyambung. Kata-kata Anda pasti baik. Ke tempat yang tidak baik gak akan melangkah. Tapi kalau Anda jadi orang yang tidak baik, mudah mengeluarkan yang tidak baik. Kalau Anda mudah mengeluarkan yang tidak baik, cek apakah ada maksiat atau yang haram dalam diri Anda. Di setiap ayah membawa yang haram masuk ke janin istri, ke perut ibunya, istrinya, ke janin dikonsumsi itu yang paling bahaya. 4, terakhir. Ini tolong maksimalkan. Amalan keempat ini khususnya saat usia kandungan 4 bulan. Karena usia kandungan 4 bulan itulah roh mulai ditiupkan. Di sebelum 4 bulan, roh belum ada. Saat 4 bulan, roh ditiupkan. Apa dalilnya? Hadis Al-Arba'in aja, paling cepat. Al-Arba'in, karang Imam An-Nawawi, nomor hadis yang keempat. Riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Paling kanan, paling kiri sebelah atas. Ya, ada kitab Al-Wafi, halaman 59, buka itu dengan syarahnya. Baik, singkatnya, lihat, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap kalian dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran spermatozoa dengan ovum. Sperma nyatu dengan ovum, nyatu jadi satu. Baru berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua jadi 'alaqah, nempel zigot di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga usia 4 bulan, 120 hari berbentuk mudghah, keratan daging yang mulai berbentuk. Thumma yursalu ilaihil malak, diutus seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Di usia 4 bulan roh mulai ditiupkan. Seorang yang tengah mengandung dalam usia 4 bulan, hati-hati, ingat. Seorang yang telah mengandung, artinya perempuan dengan rahimnya, bukan laki-laki yang sewa rahim. Hati-hati. Dia mengandung dalam usia 4 bulan, maka roh ditiupkan. Ada roh di dalam kandungannya. Sudah masuk. Nah, kalau roh sudah masuk ini, maka sepakat para ulama, kedua orang tua ini mesti memperbanyak amal soleh. Karena setiap kegiatan yang soleh yang dikerjakan oleh ayah, khususnya ibunya, itu akan berdampak langsung kepada janinnya. Dan hebatnya, itu sudah diteliti oleh para dokter, termasuk dokter-dokter dari kalangan non-muslim. Saya coba konfirmasikan ini ketika mengandung istri saya, ya. Ketika mengandung istri saya anak yang pertama, datang kami ke dokter kandungan muslimah. Ketika datang langsung mengatakan, ya Pak, ini sudah ada penelitian Pak dari dokter-dokter se-Asia muslim menyimpulkan bahwa ketika ayah ibunya banyak berbuat amal soleh, itu langsung berpengaruh pada posisi janin di dalamnya. Bahkan di Malaysia pernah langsung kalau kita mungkin di kayak USG gitu ya, seperti itu, dan dibacakan Quran. Begitu dibacakan Quran,
Kemudian dilihat di 4 dimensinya, ternyata posisi janin itu tiba-tiba berubah seperti bersujud. Nah, hasilnya ternyata luar biasa. Semakin banyak orang tua berbuat amal soleh. Misal, Anda rajin baca Al-Quran, rajin menunaikan sholat, tahajudnya macam-macam. Itu akan berdampak pada keadaan janinnya. Sebaliknya, orang tua yang rajin maksiat akan berdampak dahsyat pada keadaan janinnya. Nah, ternyata pembuktian luar biasa. Saya coba itu semua. Ya, jadi ketika istri misalnya tengah mengandung, baca Quran bun, baca Quran bismillah. Kalau capek tempelkan earphone-nya. Ayo, tempelkan. Ketika keluar, tempelkan. Apa yang terjadi? Begitu lahir anaknya, ada kecenderungan luar biasa pada kebiasaan saat mengandung. Dia begitu lekat dengan Quran. Sampai kami beri nama Muhammad Hamilul Quran. Saya pergi dakwah, itu di rumah ini mungkin sharing saja. Anda bisa praktekkan, tidak harus lo jadi ustaz. Ya, kita bikin beli speaker aktif, ya. Kemudian diisi dengan isi murattal. Itu 24 jam bunyi terus. Kami keluar pun ada dan hasilnya enak, Pak. Gak percaya silakan, rumah kita tuh sejuk, tenang dengan suasana Quran. Nyala aja terus. Anda keluar pun biarin aja begitu. Dan rasanya beda ketika mati akan lain, kayaknya ada yang hilang gitu. Ada yang hilang minimal suaranya. Dia gak enak lah pokoknya. Gak enak. Nah, suasananya gak nyaman. Tapi yang paling dahsyat adalah, satu kali saya pulang, anak itu nangis tak berhenti. Saya bilang, kenapa ini? Gak tahu dari tadi gak berhenti katanya. Saya dengarkan, coba kembalikan ayatnya ke arah. Begitu dikembalikan, dia diam. Balikin lagi ke yang tadi. Dia nangis lagi. Begitu terdiam, saya menangis seketika. Ternyata ayat yang didengar tadi sedang berbicara tentang surah-surah kiamat. Dia sering mendengar. Surah-surah itu menggerakkan jiwanya untuk mengeluarkan air matanya. Begitu dikembalikan ke surah-surah yang sejuk, dia diam lagi. Dan anak ini pertama kali bisa merangkak mengejar tilawah kami. Saya sedang isi dengan murajaah, dia mengejar tilawah Quran. Dia rebut mushafnya. Begitu mendengar suara Quran. Dan dia bisa merangkak di situ. Dia bisa berdiri ketika mendengar suara Quran dalam sholat. Dia bawa sapu, loncat-loncat begini, bukan loncat jalan-jalan, ya misalnya. Kemudian berdiri, tahu-tahu di samping kami sudah berdiri dan dia bisa berdiri dengan mengejar Qurannya. Tapi hati-hati yang penting, ketika sudah dekat dengan Quran, nah jangan Anda hadirkan lawannya. Salah satu lawannya itu musik-musik, apalagi yang tadi yang ada maksiat-maksiatnya, dia akan lupa lagi di situ. Ya, bukan berarti haram dalam konteks itu ya bukan, tapi akan mengganggu frekuensinya di situ. Dijauhkan dulu, kecuali hal-hal yang bisa membantu notasi-notasinya. Nah, saya kembalikan lagi teman-teman sekalian kepada yang tadi, ayo kerjakan. Sebaliknya, saya langsung menangani kasus dan ini nyata, saya sendiri yang tangani. Pada saat itu, maaf, ada seorang ibu, solehah luar biasa. Suaminya juga saleh. Datang bawa anaknya, belajar di kelas kami. Di awal-awal saya datang ke Indonesia, kemudian mengajar, ada 30 anak saya kumpulkan. Itu Masya Allah. Apa yang terjadi? Anak yang lain rapi, dia pun rapi, duduk gitu kan. Setelah itu mulai dia bergerak. Setelah selesai pengajaran, tiba-tiba ibunya datang. Ustadz, saya terima kasih katanya. Kenapa terima kasih? Saya bingung. Kenapa bingung, Bu? Anak saya, kalau saya bawa kemanapun, itu selalu saya tunggu di depan kelas. 5 menit pasti oleh gurunya diantarkan lagi. Oh begitu Bu ya? Kenapa? Gak tahu Ustaz, kok di sini bisa baik? Ya udah saya lihat dulu. Begitu pertemuan selanjutnya mulai muncul adatnya lagi. Apa itu? Mengganggu kawannya, macam-macam. Lupanya dia mengamati, menyesuaikan, mulai muncul. Kita perbaiki pelan-pelan. Baru di situ saya paham, ini kenapa kok anak beda dengan ibunya? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang tidak nyambung. Saya menduga saat itu barangkali ini diadopsi. Ternyata betul ketika saya tanya, Ustadz mohon bisa dipahami anak itu sesungguhnya kami angkat adopsi, kami selamatkan bahasa dari seorang ibu yang mengandung anak kembar. Dua-duanya kemudian diadopsi, satu oleh seorang artis, satu oleh kami. Kenapa? Kami selamatkan karena ayahnya suka mencuri, ibunya suka mabuk. Bahkan saat mengandung pun masih mabuk juga. Masuk. Yang haram yang terjadi, anaknya sulit luar biasa. Ya, jadi apapun bisa terjadi. Orang selang tarawih dia menyebut petasan. Dan bukan tanggung-tanggung, dia lemparkan tempat orang sholat. Dia pergi, kan? Yang kena ibu bapaknya. Itu nyata. Betul, datang macam-macam lah gitu. Nah itu susah, itu masih kecil Pak. Bakatnya di situ. Kecil ya. Nah, itu yang kita arahkan tuh. Ya, kita arahkan pelan-pelan. Tapi itu tidak mudah mengeluarkannya karena yang haram mesti dikeluarkan lagi. Keluarkan, masuk yang halal, yang baik. Dan itu tidak mudah. Begitu masuk yang baiknya, haram mulai keluar, nah pelan-pelan dia mulai berubah. Disitulah teman-teman sekalian, jadi itu diantara amalan-amalannya. Nah orang tua kita dulu sangat singkat. Hei, kalau kamu mau anaknya laki-laki nanti lahir misalnya baik, baca surat Yusuf. Kalau perempuan soleha baca surat. Nah yang dimaksud baca itu, kalau bahasa orang tua kita pelajari, bukan cuma dibaca. Pelajari surat Yusuf, bagaimana Nabi Yakub merawat Yusuf, memperhatikannya, kemudian memberikan hal yang luar biasa kebutuhannya. Nanti kalau lahiran laki-laki, rawatlah seperti Yakub merawat Yusuf. Jadilah kemudian anaknya akan seperti itu. Nilai kebaikannya, walaupun tidak jadi nabi. Kalaupun Anda nanti lahir perempuan, rawat seperti Bapak Ibu Maryam merawat Maryam. Baca surat Maryam. Bagaimana kasih sayang Bapak Ibu kepada Maryam. Bagaimana Maryam dititipkan pada seorang guru yang saleh. Bagaimana Maryam dibuatkan rumah tempat yang bagus menjadi mihrab. Itu yang dilakukan. Nah kita tuh salah paham. Ya, yang dibaca itu saat kandungan bukan dipelajari, dibaca
kok, gitu kan. Anda kalau cuma baca nggak paham, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan jadi. Akan begitu aja. Loh kok saya baca Yusuf yang keluar Maryam? Misalnya kan. Nah, itu bukan itu maksudnya. Itu jadi salah paham di situ. Ya, maksudnya adalah pelajari itu. Supaya saat nanti lahir, apapun jenis kelaminnya maslahat buat Anda. Anda tinggal mendidik sesuai dengan konteks suratnya. Jelas sampai sini?